Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selamanya ya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas salah satu unsur intrinsik cerita. Baik itu cerita novel, cerpen, atau cerita-cerita bentuk lainnya guys. Unsur intrinsik tersebut adalah sudut pandang. Nah, guys, ada yang sudah tahu apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam cerita yang dia buat. Ada penulis yang menempatkan dirinya sebagai tokoh dalam cerita yang dia buat. Ada juga penulis yang menempatkan dirinya sebagai pencerita. Jadi dia hanya menceritakan tokoh lain saja di dalam cerita yang dia tulis, guys. Nah, secara garis besar, sudut pandang itu dibagi dua, guys. Pertama, sudut pandang orang pertama, atau sudut pandang orang ke-1, atau sudut pandang akuan. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, atau diaan. Kak, apa bedanya? Oke, sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang mana penulis menempatkan dirinya dalam cerita yang dia buat. Penulis menyebut dirinya sendiri dengan sebutan aku, saya, kami, atau kita. Nah, di sudut pandang orang pertama ini guys, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang yang mana penulis menempatkan dirinya hanya sebagai pencerita. Jadi dia menceritakan tokoh-tokoh lain di dalam cerita yang dia buat, guys. Penulis menyebut atau memanggil tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya tersebut dengan panggilan dia, ia, mereka, atau bisa juga menyebut namanya. Nah, kata ganti yang digunakan di sudut pandang orang ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, guys. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama atau istilah lainnya itu tokoh utama, dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, apa bedanya antara sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dengan sebagai pelaku sampingan? Bedanya guys, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, si tokoh akunya ini atau si tokoh sayanya ini mendominasi cerita guys. Jadi paling banyak diceritakan. Kalau sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, tokoh akunya ini tidak mendominasi cerita guys. Tokoh akunya ada, tapi yang paling banyak diceritakan tokoh lain selain aku. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Oke, berikutnya sudut pandang orang ketiga. Nah, ini dibagi dua juga guys. Ada sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu dan sudut pandang orang ketiga terbatas atau nama lainnya itu sebagai pengamat.
Oke, apa sih Kak bedanya orang ketiga serba tahu dengan terbatas atau pengamat? Oke, bedanya guys, sudut pandang orang ketiga serba tahu itu penulis bisa menceritakan tokoh di dalam ceritanya tersebut mulai dari fisiknya, penampilan fisik. Fisik itu yang bisa dilihat, bisa didengar, contohnya cantik, berambut panjang dan sebagainya. Nah, selain bisa menggambarkan penampilan fisik tokoh, penulis juga bisa mendeskripsikan atau menggambarkan pikiran juga perasaan tokoh, guys. Pokoknya, orang ketiga serba tahu ini seolah-olah penulis tahu segalanya tentang tokoh tersebut. Oke, sebaliknya dengan orang ketiga terbatas atau sebagai pengamat. Penulis hanya bisa mendeskripsikan atau menceritakan tokoh terbatas dari apa yang bisa dia amati saja, apa yang bisa dia lihat atau dengar saja. Nah, itu hanya bisa menggambarkan fisik tokoh saja. Jadi terbatas. Oke, itu mengenai sudut pandang. Orang pertama, pelaku utama mendominasi cerita. Orang pertama, pelaku sampingan, aku tidak mendominasi cerita. Sudut pandang orang ketiga, serba tahu, terbatas. Serba tahu, penulis bisa mendeskripsikan atau menceritakan fisik, pikiran, dan perasaan tokoh. Sementara sudut pandang orang ketiga, terbatas atau sebagai pengamat, penulis hanya bisa menggambarkan atau mendeskripsikan fisik tokoh saja. Oke, sekarang Kak Dedi akan berikan beberapa cerita singkat. Nah, ini kira-kira cerita ini menggunakan sudut pandang orang keberapa? Oke guys, coba simak baik-baik. Yang pertama, aku memiliki seorang teman, namanya Dinda. Dia temanku sejak TK. Sekarang Dinda tinggal di ibu kota negara, kota Jakarta. 2 hari yang lalu Dinda meneleponku. Dia bilang dia berhasil meraih juara pertama di kelasnya. Wah, dia sungguh sangat bahagia. Begitupun dengan aku mendengar berita tersebut. Oke guys, coba perhatikan cerita barusan. Di cerita tersebut ada 2 tokoh. Yang pertama aku dan yang kedua Dinda, teman aku. Nah, kira-kira itu menggunakan sudut pandang orang keberapa guys? Oke, di sana ada kata aku, artinya penulis adalah tokoh di dalam cerita tersebut. Pertanyaannya, apakah tokoh aku ini mendominasi cerita atau tidak? Maksud mendominasi cerita itu paling banyak diceritakan atau tidak? Oke, kalau kita perhatikan sih dari cerita barusan, yang paling banyak diceritakan adalah temannya si aku, yaitu Dinda. Oke guys, berarti cerita barusan termasuk ke sudut pandang orang pertama karena ada aku, tetapi sebagai pelaku sampingan karena tokoh akunya tidak mendominasi cerita atau tidak banyak diceritakan guys. Nah, itu contohnya. Oke, contoh berikutnya guys. Sore itu, terlihat seorang nenek sedang duduk di sebuah kursi goyang di teras rumahnya. Di sebelah kanannya ada sebuah meja bundar yang di atasnya ada secangkir kopi yang masih mengepulkan uapnya. Wajah nenek tersebut terlihat bahagia. Lamunannya melambung beberapa tahun silam saat dia masih bersama suami tercintanya. Kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, tiba-tiba saja wajah nenek tersebut berubah. Pipinya mulai terbasahi oleh tetesan-tetesan air mata. Nenek tersebut mulai menyadari bahwa ia hidup seorang diri di dunia ini. Tidak ada orang terdekat lagi. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Oke guys, kira-kira cerita barusan ini menggunakan sudut pandang orang keberapa ya? Oke, perhatikan dulu. Tokohnya siapa aja guys? Tokohnya
nenek. Oke, tidak ada penggunaan kata aku. Berarti penulis bukanlah tokoh di dalam cerita tersebut, guys. Penulis hanya menceritakan tokoh lain saja, yaitu si nenek. Oke, berarti kita simpulkan cerita barusan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penulis hanya sebagai pencerita, guys. Nah, sudut pandang orang ketiganya ini sebagai serba tahu ataukah terbatas? Kalau kita simak cerita barusan, tadi kan diceritakan ya, apa sih, wajah nenek tersebut bahagia atau sumringah. Si penulis bisa menceritakan kenapa wajah nenek tersebut bahagia. Oh, ternyata nenek tersebut sedang memikirkan atau melamunkan saat-saat dia bersama suaminya beberapa tahun yang lalu. Nah, kita juga, apa ya, di cerita itu juga diceritakan bahwa nenek tersebut bersedih. Kenapa bersedih? Karena dia sadar bahwa dia sudah tidak punya suami lagi. Oke, dengan demikian penulis bisa menggambarkan kondisi fisik tokoh, apa yang tokoh pikirkan, dan juga bisa menceritakan atau menggambarkan perasaan tokoh, guys. So, untuk cerita barusan adalah sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu, guys. Contoh yang lainnya. Sekarang aku tinggal di kota Jakarta. Sudah sekitar 2 pekan. Asalku dari kota Medan. Aku datang ke kota Jakarta ini untuk mengadu nasib. Aku ingin mengubah kondisi ekonomiku. Aku ingin menjadi seorang yang sukses di kota Jakarta ini. Kenapa orang lain bisa, aku tidak bisa? Oke, guys. Kira-kira di cerita barusan menggunakan sudut pandang orang keberapa, guys? Lihat dulu tokohnya. Tokoh di cerita tersebut adalah aku. Nah, berarti penulis adalah tokoh di dalam cerita yang dia buat, guys. So, sudut pandang orang pertama. Karena penulis menempatkan dirinya sebagai aku atau sebagai tokoh di dalam ceritanya. Nah, pertanyaannya guys, di cerita tersebut penulis itu diceritakan atau sering diceritakan ataukah tidak? Kalau sering diceritakan atau mendominasi cerita berarti sebagai pelaku utama, tapi kalau jarang sebagai pelaku sampingan. Kalau kita simak sih di cerita tersebut banyak diceritakan tentang tokoh si aku. Berarti cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Contoh lain lagi, guys. Terlihat seorang perempuan namanya adalah Ririn. Dia siswi SMPN 17 Bandung. Penampilannya selalu menarik perhatian orang-orang. Dia selalu berpenampilan rapi dan memiliki paras yang cantik. Rambutnya panjang, tergerai, berwarna hitam pekat. Kulitnya sawo matang. Dia selalu berjalan cukup cepat dengan menegakkan badannya. Jalannya penuh percaya diri. Oke. Nah, kalau kita simak cerita barusan guys, tokohnya adalah Ririn. Tidak ada penggunaan kata aku. Artinya, di cerita barusan, penulis bukanlah tokoh di dalam cerita tersebut. Penulis hanya menceritakan tokoh lain, yaitu Ririn. Oke, berarti cerita barusan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, serba tahu ataukah terbatas? Di cerita tersebut, penulis hanya mendeskripsikan atau menceritakan fisik tokoh saja. Berarti masuknya ke sudut pandang orang ketiga sebagai terbatas atau pengamat. Nah, itu guys penjelasan mengenai sudut pandang. Gimana nih? Bisa mudah kan membedakannya antara sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sampingan, juga sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu dan terbatas. Oke guys, buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini jangan lupa ya, tekan like. Dan buat kalian yang baru menonton atau menyimak video di channel Papan Tulis, kalau kalian menyukai video ini,
Jangan lupa subscribe guys, dan juga tekan loncengnya agar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.